Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang akidah dari agama Nasrani. Akidah dari agama Nasrani ini akan kita kaji dalam beberapa tema. Tema yang pertama kaitannya dengan kitab-kitab suci dalam agama Nasrani. Kemudian yang kedua kaitannya dengan akidah Trinitas. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan akidah penyaliban dan penebusan dosa. Kemudian yang keempat kaitannya dengan konsili-konsili yang menjadi dasar dari kemunculan agama Kristen. Kemudian yang keempat tentang kelompok-kelompok dalam agama Kristen. Kita mulai tema pertama tentang kitab suci agama Kristen. Alkitab Al-Muqaddasu, ya, kitab suci, Alkitab Al-Muqaddasu. An-Nasara yuqaddisuna kullan minal ahdil qadim wa ahdil jadid. Dalam keyakinan orang-orang Nasrani ada dua kitab suci, yaitu kitab suci yang disebut dengan Perjanjian Lama. Orang-orang Kristen mereka mensucikan kitab, ada kitab Perjanjian Lama yang disebut dengan Taurat, kemudian kitab Perjanjian Baru yang disebut dengan Injil, ya. Wa yudammunaha ma'an fi kitabin wahidin yutlaquna 'alaiha ismu al-kitab al-muqaddas. Nah, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini di Kristen sekarang itu dijadikan satu yang disebut dengan kitab suci orang-orang Kristen. Wal ahdul qadim indan nasara yatakawwan min 46 safaran yarji' tarikhuha ila salasati alafin wa khamsimi'ah sana, ya. Nah, yang kitab Perjanjian Lama ini terdiri dari 46 safar, yang mana ini dimulai dari 3500 tahun yang lalu. Karena kitab Perjanjian Lama atau Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal ahdul jadid, mal maksud bil ahdil jadid, apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Al maksud bil ahdil jadid wal Injil. Nah, yang maksud dengan perjanjian baru itu adalah Injil. Wa huwa kalimatun yunaniyatun ta'ni al khabaru at-tayyibu. Bahwa Injil ini diambil dari bahasa Yunani yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan dengan berita gembira, ya. Awil basyarah, al-busyra, berita gembira. Wa yu'arrafunahu bi annahu yatakawwanu min 27 safaran bayanuha katari. Nah, Injil ini terdiri dari 27 safar, yang mana 27 safar ini terdiri dari 4 Injil, ya. Ada 4 Injil di sini. Awalan al-anajilu al-arba'ah, al-Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ini jadi Injil itu terdiri dari 4 anajil atau 4 bagian. Summa safarun tarikhiyatun
wa huwa safaru amali rusul katabahu Al-Qadis Lukas. Ya. Ada juga tentang sapar tarikhi atau sejarah-sejarah yang berkenaan dengan agama Kristen yang ditulis oleh penerus dari Yesus Kristus, salah satunya adalah Lukas. Summa asalis ar-rasail. Nah, dalam Injil juga ada surat-surat. Jadi surat dari raja mana dikirim kemudian dibukukan dan lain sebagainya. Nah, terdiri dari misalnya Rasail Paulus, ya, surat-surat Paulus. Rasailul Qadis, Paulus Rasul. Nah, siapa Paulus ini? Yang mendirikan agama Kristen, Paulus ini. Nah, terus ada juga Ar-Rasail Al-Jami'ah Al-Katolikiyah, ada juga surat-surat orang-orang Katolik. Summa Arabi Safarun Nabawi atau Safarur Ru'ya. Nah, ini jadi secara garis besar apabila kita perhatikan di sini, ya, orang-orang Kristen ini pertama mereka meyakini adanya perjanjian lama yang disebut dengan Taurat, kemudian ada perjanjian baru yang disebut dengan Injil, yang mana Injil ini terdiri dari beberapa kitab suci atau terdiri dari beberapa bagian, atau bisa disebutkan bahwa yang menulis Injil ini banyak. Jadi dalam sejarahnya Injil ini banyak versinya, kemudian ada versi yang diakui yaitu 4 Injil tadi, ya. Ada Injil Matius, Markus, Lukas sama Yohanes, itu ya. Nah, bagaimana umat Islam, bagaimana agama Islam melihat Injilnya orang Nasrani? Ya. Kaifa kana al-Injil indal muslimin wal Injil indal muslimin wal kitab alladzi anzarahu Allah taala ala Isa hudan wa nuran. Nah, dalam keyakinan umat Islam, Injil itu merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Maidah al-ayah as-sadisah wal arba'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibn Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nurum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, bahwa Allah telah menjadikan Nabi Isa itu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah juga telah memberikan Injil sebagai pemberi kabar gembira, sebagai penunjuk, ya, dan sebagai bukti kebenaran dari Taurat. Nah, jadi Injil ini melengkapi apa yang ada dalam Taurat. Wa hadzal Injil faqadahun Nasara. Nah, tetapi ini teman-teman sekalian, para hadirin, bahwa Injil ini dalam sejarahnya telah hilang dari orang-orang Nasrani. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat signifikan antara Al-Quran, Injil dan Taurat dari sisi kodifikasi. Ya, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dalam berapa lama? Berapa lama Nabi Musa mendapatkan Taurat? Dalam 40 hari. Bayangkan, dalam 40 hari Nabi Musa mendapatkan keseluruhan Taurat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad berapa lama? 23 tahun, ya, kurang lebih 23 tahun. Artinya apa? Dari sisi dari sisi hafalan dan lain sebagainya,
pastinya sesuatu yang dihafalkan sedikit demi sedikit itu akan lebih melekat daripada yang dihafalkan langsung banyak. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, di dalam sejarahnya Injil ini pernah hilang dari orang-orang Nasrani. Wasara indahum badul Injil. Maka yang ada sekarang Injil ini adalah Injil versi dari orang-orang yang mengaku telah menulis Injil. Itu ya. Maka di sini ada 4 anajil. Nah, wasara indahum badul Injil al-wahid arba'ata anajil yaj'alunaha fi muqaddimati kitabihim al-ahdul jadid, ya, wala yansabuna ayyan minha ilal masih anisaram wa innama hiya mansubatun ila Matius wa Markus wa Lukas wa Yohanes. Nah, karena pernah hilang, kemudian akhirnya ada orang-orang yang mengaku menulis Injil, dan orang-orang itulah yang dinisbatkan pada saat ini Injil-Injil yang ada. Tuh, ada Injil apa tadi? Ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Ya. Wa tahwi syai'an min tarikhi Isa alaihissalam haitsu dzakara fiha wiladatuhu summa tanakulatuhu fid da'wah. Nah, yang lucu di sini dalam Injil-Injil tersebut disebutkan tentang sejarah Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa, ya. Jadi Tuhan itu ada lahirnya, kemudian perpindahan tempatnya, Nabi Isa pindah kemana untuk berdakwah, itu disebutkan juga dalam sejarahnya. Nah, jadi Injil-Injil yang 4 itu menceritakan tentang sejarah Nabi Isa, kemudian perpindahan tempatnya, ya, hatta kana salbuhu wa qiyamuhu fi za'mihim, sampai juga tentang kisah penyaliban dan kebangkitan dari Isa alaihissalam. Summa su'udu ila sama, kemudian naik ke langit, gitu ya. Kama tahwi mau'izatun mansubatun ilahi wa khitabun wa mujadalatun ma'al yahud wa mu'jizatun wa hadhil anajil asbahu ma takunu bi kutubis sirah, ya, kama bayyanaha minal ikhtirafi wa tanakudi alladhi la yumkinu at-taufiq wal jama' bainahuma. Nah, ini di dalam Injil-Injil tersebut lebih banyak hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat, kemudian ceramah-ceramah, serta perdebatan antara Nabi Isa dengan orang-orang Yahudi, kemudian cerita tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Maka para peneliti lebih banyak menyebut Al-Anajil Al-Arba'ah, 4 Injil ini yang disepakati sebagai Injilnya orang-orang Kristen ini, sebagai buku cerita, ya, sebagai kitabus sirah. Sirah itu kan cerita. Lebih tepat menurut mereka disebut dengan buku cerita daripada sebagai kitab suci, ya. Mada murad bi kalimatil ahdi wa yuradu bi kalimatil ahdi fi hatainil tasmiyataini ma yuradifu ma'nal mitsaq. Apa yang dimaksud dengan ahdu? Al-ahdu bil makna al-mitsaq. Mana al-mitsaq? Annahu mitsaqan akhadahu Allah 'alan nas wartabatu bihi ma'ahu fa awwaluha yumathilu mitsaqan qadiman min ahdi Musa alaihissalam wal akhir yumathilu mitsaqan jadidan min ahdi Isa alaihissalam. Nah, yang dimaksud dengan ahdun di sini adalah diartikan dengan kata mitsaq. Di dalam Al-Qur'an ada istilah mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Sebagaimana ikatan suami istri, ya,
itu sangat kuat, kemudian ikatan dalam beragama. Nah, di sini yang dimaksud dengan ahdun atau misak atau irtibat di sini adalah ikatan antara Allah dengan manusia, dimulai dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa disebut dengan ikatan lama. Kemudian dari mulai zaman Nabi Isa sampai zaman sekarang disebut dengan misak atau perjanjian atau ikatan yang baru. Hadza huwa al-aqidah fi al-kitab al-muqaddas, ya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, para hadirin, setelah kita membahas tentang akidah orang Kristen dalam masalah kitab suci, sekarang kita akan masuk ke tema selanjutnya tentang aqidatut taslis. Aqidatut taslis. Man murad bit taslis? At-taslisuna min kalimati salasah. Salasa yusallisu taslisan. Nah, apa itu yang dimaksud salasa di sini? Nah, wa muradun nasara bit taslis kama yudhkaru fi qamusil kitab al-muqaddas, yang dimaksud dengan trinitas menurut orang-orang Nasrani ini kita merujuk kepada kamus kitab suci. Jadi kitab suci agama Nasrani itu ada kamusnya. Ya. Kalau di umat Islam kita mengenal ada namanya Mu'jamul Mufahras li alfazil hadis. Ada Mu'jamul Mufahras li alfazil Quran. Ada tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis. Nah, di orang-orang Kristen juga ada itu. Nah, al-murad bitaslis huwa ilahun wahidun, bahwa mereka meyakini ada satu Tuhan yang terdiri dari al-ab wal ibn wa ruhul kudus ilahun wahidun. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya satu. Itu dalam akidahnya orang Nasrani. Jauharun wahidun au dzatun wahidun mutasawina fil qudrati wal majdi. Dalam keyakinan orang Nasrani, ketiga-tiganya memiliki kemampuan, memiliki keagungan yang sama. Wa yuwaddihu aidan fi tarikhil kitabil muqaddas ma'na taslis. Ya, di dalam sejarah kitab suci dijelaskan juga tentang definisi dari taslis atau trinitas ini. Fayaqulu tabi'atullah ibaratun an salasati aqanim mutasawiyatun. Allah wal ab, Allahul ab, wallahul ibn, wallahu ruhul kudus. Fa ilal ab yantami al khalqu biwasitatil ibni, wa ilal ibn al fida, wa ilal ruhul kudus at tathir. Nah, dalam kitab suci mereka disebutkan ya tentang definisi dari trinitas ini, bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum. Ya, ada tiga oknum dalam satu zat. 3 oknum dalam satu zat. 3 oknum dalam satu zat yang mana semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mutasawiyatun itu sama ya. Allahul ab, ada Tuhan Bapa. Wallahul ibn, ada Tuhan Anak. Wallahu ruhul kudus, ada Tuhan Roh Kudus. Kepada Tuhan Bapa penciptaan ini dilakukan, jadi yang menciptakan itu Tuhan Bapa. Kemudian Tuhan Anak itu yang melakukan penebusan. Nah, nanti akan dibicarakan tentang penebusan dosa. Kemudian Roh Kudus itu yang mensucikan. Nah, jadi ketiga-tiganya memiliki peran dan memiliki kemampuan masing-masing. Wa mimma la syakka fihi anna hadhihi al-aqidah mutanaqidah wa ghairu maqbulah. Nah, dalam pandangan orang Islam, akidah ini ya saling bertentangan.
mutanaqidah. Ghairu maqbulah, tidak bisa diterima. Fahum yuhawiluna bi tafsiratihim laha an yajma'u baina tasris wa tauhid al-mazkur fi nususi Taurah. Jadi orang-orang Kristen Nasrani itu berusaha untuk mengklaim, membenarkan ya gabungan antara Trinitas dengan tauhid. Nah, padahal tauhid dan Trinitas itu sesuatu yang berbeda. Wa yu'minuna bihi kama sabaqa wa yutlaquna alaihi al-ahdul qadim wa qad waradat fihi nususun 'anidatun fi tauhidillah. Wa qauluhum fi taslis jam'un baina diddain li'annal wahdaniyata tanfi asyirk wa syirku yanfi al-wahdaniyah. Nah, ini satu bentuk pertentangannya itu apa? Bahwa yang namanya Trinitas itu ya, tidak bisa digabungkan dengan ketauhidan, karena yang namanya ketauhidan itu menolak kesyirikan dan kesyirikan menolak ketauhidan. Nah, maka sebagai salah satu bentuk kritikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 72, qala Allah Ta'ala laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Kenapa dikafirkan? Karena Nabi Isa alaihissalam di masa hidupnya beliau menyeru bangsa Israel untuk menyembah Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan seluruh bangsa Israel. May yusrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat kesyirikan maka haram baginya untuk masuk surga, dan mereka akan mendapatkan neraka sebagai tempat kembali atau tempatnya neraka. Nah, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang akidah orang Nasrani dalam masalah penyaliban dan juga penebusan dosa. Aqidatus salbi wal fida. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan penyaliban? Mal murad bisalbi. Al-muradu bil salbi huwa at-ta'liq ala khashabatis salib. Nah, hakada. At-ta'liq ala khashabatis salib. Nah, ya. Wa muraduhum bil fida huwa i'tiqadun nasara anna mautal masih kana kafaratan li khati'ati Adam allati intaqalat ila abnaihi bil wirasati. Dalam keyakinan orang Nasrani, umat manusia itu semuanya memiliki dosa. Bedanya dengan umat Islam? Umat Islam meyakini semua yang lahir itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, kullu mauludin yuladu alal khati'ati Adam. Nah, orang Nasrani meyakini bahwa semua yang lahir punya dosa warisan dari Nabi Adam, ya. Wal yahudu wan nasara ya'taqiduna anna al-masih alaihissalam mata masruban. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka meyakini kalau Nabi Isa alaihissalam meninggal secara tersalib, mati disalib. Nah, illa annahum
Yakhtarifuna fi sababi salbihi. Banyak yang berbeda pendapat tentang bagaimana penyaliban dari Nabi Isa alaihissalam. Fal yahudu yaz'amuna annal masih kafara billahi lihada hamilu alaihi wa talabu bidammihi wa za'amu annahu mata masluban. Nah, orang-orang Yahudi mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu telah kafir, ya. Kemudian kekafirannya itu menyebabkan dia dihukum dalam bentuk penyaliban di atas tiang salib, ya. Wal mautu ala salib yalzamu al-la'nah indahu. Maka bagi orang Yahudi, kematian Nabi Isa dalam tiang salib itu salah satu bentuk pelaknatan. Wa hadza i'tiqad yakhtarifu bima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah, keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtarafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka sebenarnya tidak membunuhnya, mereka sebenarnya tidak menyalibnya, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya. Dan orang-orang yang berbeda pendapat, mereka berada dalam keraguan yang terus-terusan. Mereka tidak memiliki ilmu dalam artian keyakinan tentang pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa, kecuali mereka hanya mengira-ngira, ya. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Nah, itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi memandang penyaliban itu sebagai bentuk pelaknatan. Bagaimana dengan orang Nasrani? Amman Nasara yu'alliluna dzalika. Ya, berbeda dengan orang Yahudi, orang Nasara mengatakan bi annahu salbu fida'in lil bashari li takhlisihim min khati'ati abihim Adam alaihissalam wa hiya akalahu min syajarati allati naha anha fantaqalat tilkal khati'atu ila abnaihi wa aghdabatillah alaih fakana la budda min wasitin yahtamilu hadzal isma wa yarda bi an yamuta ala sarib. Nah, berbeda dengan pendapatnya orang Nasrani bahwa kematian Nabi Isa itu sebagai salah satu bentuk apa? Penebusan dosa. Dosanya siapa? Dosanya Nabi Adam. Dosa Nabi Adam apa? Memakan buah khuldi. Terus gimana? Dosa itu diwariskan. Ketika dosa itu diwariskan, semakin banyak manusia, semakin banyak dosanya. Terus bagaimana dengan Allah? Allah kasihan. Di satu sisi Allah kasihan, di satu sisi Allah harus berlaku adil. Orang yang berdosa harus dihukum, tetapi kasihan. Akhirnya apa? Allah menurunkan dirinya untuk menjadi penyelamat terhadap manusia. Diturunkan dirinya dalam bentuk Yesus Kristus, yang mana dia meridhoi dirinya untuk mati di dalam tiang salib. Nah, ini perbedaan antara orang Yahudi dan Nasrani terkait penyaliban. Nah, orang Islam bagaimana? Dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib.
Terus siapa yang dibunuh, yang disalib? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, kamu baca nanti buku tentang sejarahnya, silahkan. Nanti disebutkan nama orangnya siapa. Baik, para hadirin sekalian, kita masuk ke tema yang ketiga, al-majami'. Al-majami' atau disebut dengan konsili. Nah, dalam agama Kristen ada istilah konsili. Al-majami' jam'un min majma'. Nah, mahya al-majami' an-nasraniyah. Al-majami'u an-nasraniyatu yurafunaha an-nasara bi annaha hayatun syuriyatun fil kanisati tabhasu fil umuril muta'alliqati biddiyanati an-nasraniyati wa ahwalil kanisati. Jadi yang dimaksud dengan konsili itu adalah bentuk musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam gereja berkenaan tentang masalah-masalah akidah dan masalah-masalah gereja. Ya. Jadi kalau di kita misalnya ada munas, musyawarah nasional. Kemudian ada rakornas. Apa rakornas? Rapat koordinasi nasional. Nah, itu sifatnya nasional, berarti seluruh Indonesia. Ada yang internasional. Nah, konsili ini sifatnya internasional. Yang dibahas di sini apa? Masalah-masalah akidah. Jadi kalau dalam agama Kristen terjadi perubahan akidah, misalnya di zaman dahulu orang-orang Kristen itu mengharamkan babi. Nah, sekarang babi yang diharamkan itu adalah hanya babi hutan. Kalau babi yang diternakan, babi yang dikembangbiakan itu tidak haram. Itu karena mereka menghapusnya di dalam konsili. Wal majami'u an-nasraniyatu ala nau'ain. Hunaka majami'un mahalliyatun. Nah, ada konsili yang sifatnya daerah, ya. Wa yallati tabhasu fi syu'unil mahalliyah. Mahalliyah itu bisa di tingkat provinsi, ya. Di tingkat kabupaten, mahalliyah itu ya. Hunaka majami'un maskuniyatun au alamiyatun. Ada konsili internasional. Ya. Jadi dalam agama Kristen itu ada pemimpinan di level internasional. Kalau umat Islam ada gak pemimpin di level internasional? Gak ada. Ya, karena umat Islam tidak dalam bentuk seperti agama Nasrani, gitu ya. Nah, majami' alamiyah wa hiya allati tabhasu fil aqidah an-nasraniyah wa muwajahatu ba'dil aqwal allati yara gharabatuha wa mukhalafatuha lid-diyanah. Jadi dalam konsili ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan akidahnya orang Nasrani dan segala bentuk yang bisa merusak akidahnya orang Nasrani. Kalau ada kritikan dari orang luar, nah dibahas di sini. Bagaimana menjawab kritikan tersebut? Bagaimana menghindari kritikan tersebut? Atau bagaimana menyelesaikan kritikan tersebut dan lain sebagainya. Walitilkal majami' asarun ala akidatin nasara. Nah, konsili-konsili ini banyak memberikan efek kepada agama Nasrani. Idfiha tuqarriru aqidatahum. Karena dalam konsili itu ditetapkan akidahnya orang Nasrani. Wa tafrudu bi qarari sultan wa yalzamuna bi ittiba'i qararatihi. Ya. Kemudian setelah ditetapkan oleh konsili, ditetapkan oleh pemerintah, kemudian semuanya wajib mengikuti ketetapan tersebut. Wa min ahammi tilkal majami' wa qararatiha. Nah, ini ada 3 konsili yang paling penting. Apa saja itu? Majma' Nisea, konsili Nisea.
Konsili Nisea, id kana min qarati hadzal majma' takriru uluhiyatil Masih alaihissalam. Nah, sebelum terjadinya Konsili Nisea, Nabi Isa itu tidak dipertuhankan. Tapi di Konsili Nisea ditetapkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Berarti ada awalnya di sini ya dalam agama ini. Itu. Nah, kemudian ada lagi Konsili Konstantin. Nah, apa ini Konsili Konstantin? Di dalam konsili ini ditetapkan ketuhanan dari Ruhul Kudus. Ya, ketuhanan dari Ruhul Kudus. Maka setelah terjadi konsili Konstantin, konsep Trinitas itu menjadi matang. Kemudian ada lagi Konsili Efesus. Apa yang ditetapkan di sini? Nah, bahwa Nabi Isa itu Tuhan juga manusia. Ya, satu kesatuan. Yang dibunuh adalah kemanusiaannya, yang memberikan penyelamatan adalah ketuhanan Nabi Isa. Itu ditetapkan dalam Konsili Efesus. Ya. Nah, ini yang mereka yakini. Nah, bagaimana umat Islam melihat atau mengkritisi hal ini? Umat Islam menyebutkan dalam beberapa ayat, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merupakan bentuk dari kemusyrikan. Ya, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah menjadikan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan yang baru, dan mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Padahal kita semuanya diperintahkan hanya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin para hadirin, para santri yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sekte-sekte dan kelompok-kelompok dalam agama Kristen, yang mana ketiganya memiliki perbedaan yang sangat kental dan terjadi pertikaian yang sangat mendalam antara setiap kelompok ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah fastabiqul khairat wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.